Seorang aparatur sipil negara, ASN, pemerintah kota Manado bernama Jimmy Mamahit ditemukan meninggal dunia di rumahnya di perumahan Pandu Lestari, Lingkungan 2, Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara, Sabtu, 13 Desember 2025. Jimmy merupakan penata layanan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A, Kota Manado. Kapolsek Bunaken Darat, Ibda Abel Gabriel Zagi, mengatakan jenazah korban pertama kali ditemukan oleh adik kandungnya dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Adik korban merasa curiga karena korban tiba-tiba keluar dari grup WhatsApp dan tidak bisa dihubungi, ujar Abel, Minggu, 14 Desember 2025. Adik korban pun langsung pergi ke rumah Jimmy dan mendapatinya tewas bersimbah darah di ruang tamu. Dari temuan awal, Jimmy diduga korban pencurian berujung pembunuhan. Pasalnya, sepeda motor serta telepon genggam milik korban hilang. Berdasarkan hasil sementara dari tim identifikasi, korban diperkirakan meninggal dunia subuh di hari yang sama. Namun, penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil autopsi. Untuk pengembangan dan penanganan lebih lanjut, perkara ini langsung ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Manado, jelasnya. Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Muhammad Isral, SIK, MH menyatakan Polresta telah mengambil langkah untuk menyelidiki kasus tersebut dengan tuntas. Personel Polsek Bunaken bersama tim gabungan telah mengamankan TKP, melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan dari para saksi. Saat ini kami masih melakukan pendalaman untuk mengungkap penyebab kematian korban dan mengidentifikasi terduga pelaku, kata dia Minggu, 14 Desember 2025. Ungkap dia, hasil pemeriksaan awal di TKP, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan sejumlah luka yang diduga akibat benda tajam. Korban diduga meninggal dunia akibat tindak pidana kekerasan. Jenazah korban telah dievakuasi ke RS Bayangkara Manado guna dilakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian secara medis, katanya. Ia meminta masyarakat agar mempercayakan penanganan perkara tersebut pada pihak kepolisian. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Perkembangan penanganan perkara akan kami sampaikan secara resmi sesuai prosedur, katanya.